bincang literasi terkait dengan sosialisasi inkubator literasi Pustaka Nasional khusus regional Aceh ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, sebelum nanti Pak Edi menyampaikan sharing informasinya ya, ada baiknya kita minta dulu nih pada kita semua untuk sama-sama membaca basmalah agar pertemuan kita ini diberkahi ya dan juga lancar dan insya Allah nanti membawa kebermanfaatan pada akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk pembuka kita minta dulu deh Ibu Ketua ya, Ibu Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Provinsi Aceh, yaitu Kak Rahmiana Rahman atau kerap dipanggil Kak Ami ya Bapak Ibu. Apakah Kak Ami sudah berada di ruang Zoom kita? Tadi sepertinya masih utak-atik suara ya Kak Ami. Oh, namanya sudah masuk nih. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan ya, kami sebenarnya sudah bersiap-siap. Apakah sudah bisa suaranya kami terdengar? Ya, suaranya Bunda. Oh iya, Masya Allah. Jelas Baik. ya? Ya, suaranya terdengar kami. Oke. Ya. Baik, teman-teman, ya ini saya lupa juga memperkenalkan diri saya nih ya. Tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta katanya. Saya dipercayakan oleh teman-teman Forum Taman Baca Provinsi Aceh untuk memandu ya atau memoderatorin sosialisasi kita pada hari ini ya. Biasa dipanggil Siti Nur Hidayah ya, atau kalau besti-besti manggil saya Bunda Dayah gitu ya. Ada juga yang manggil Bu Siti gitu ya, enggak apa-apa. Jadi semua boleh gitu ya, yang penting happy ya, Masya Allah. Baik, teman-teman, saya berikan ruang kepada Kak Rahmiana Rahman atau kami untuk memberikan kata-kata pembuka terkait dengan bincang literasi kita pagi ini. Silakan kami. Oke, sekali lagi nih mau salam dulu nih buat semua yang sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa kumpul. Akhirnya dari kita sudah rencanakan di akhir bulan kemarin dan hari ini kita bisa implementasikan, senang sekali. Di atas saya lagi ada pesawat jadi Nah, sebelumnya terima kasih Pak Edi semua yang sudah berkolaborasi luar biasa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi inkubator literasi pustaka nasional ini. Dan sebagai informasi, ini adalah bincang literasi, salah satu kegiatan rutin Forum TBM Aceh juga yang dilaksanakan sekali dalam sebulan. Dan alhamdulillah di bulan ini kita mengangkat sosialisasi ILPN 2024 yang dihadirkan Perpusnas melalui Perpusnas Press sebagai bentuk dukungan tentunya untuk melahirkan dan menciptakan penulis-penulis luar biasa dari Aceh ya. Begitu Pak Edi ya. Pokoknya nanti setelah ini sesinya Pak Edi kita akan mengupas seperti apa ILPN 2024 yang sudah kelima kalinya, dan tahun ini alhamdulillah melalui Forum TBM dan daerah melahirkan nih banyak penulis-penulis dari Aceh sendiri akan menulis tentang kearifan lokal sesuai dengan tema yang sudah ditentukan nantinya. Nanti Pak Edi dan tim akan membahasakan seperti apa ILPN dan bagaimana nih cara kita supaya bisa bergabung sebagai penulis ILPN tahun ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bunda Daya juga dan seluruh tim dari Forum TBM Aceh yang terus berkolaborasi juga untuk mengadakan berbagai kegiatan termasuk bincang literasi ini. Di grup sebenarnya sebelum Zoom pagi ini kita sudah ada grup, ada 60
2 orang ya Bunda Daya ya. Tapi ini yang bergabung belum setengahnya, mungkin kita segera informasikan kembali. Pokoknya setelah ini kita makin penasaran nih apa yang akan di-sharingkan Pak Edi. Ya, sekian. Selamat bersenang-senang dalam sesi diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada doa nih dari teman kita. Sukses Bu Ketua, Masya Allah. Amin, Insya Allah ya. Baik, terima kasih Kak Ami. Ini pembukanya memang buat penasaran sekali ya. Jadi memang nggak boleh di-spill banyak-banyak. Nanti memang akan dijelaskan secara detail ya pada saat kita sudah ada di grup dan action nanti sesuai dengan timeline-nya ya Kak Ami ya. Baik, kita lanjut saja ke sesinya Pak Wiono. Sebelumnya izin Pak Edi saya perkenalkan secara umum karena kalau saya bacakan seluruh CV kayaknya 2 hari nggak selesai saking Masya Allah banyak sekali ya kegiatan aktivitas yang sangat inspiratif. Izin Bapak Ibu, tolong di-mute dulu suaranya ya, biar kita bisa fokus dengan sesi kita kali ini ya. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, narasumber kita ini kece badai ya. Nama lengkap beliau adalah Edi Wiono, Esos, Master, ini saya nggak tahu bacanya nih Pak Edi, Master TRAP, nanti boleh dijelasin artinya ya Pak. Nah, Masya Allah, beliau lahir di Wonogiri tanggal 20 Mei tahun 1976 ya. Nah, pangkatnya udah dahsyat sekali ya. Beliau merupakan saat ini ya menjabat sebagai pustakawan ahli media ya. Unit organisasinya sebagai Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Humas. Beliau tinggal di Bekasi, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dari pengalamannya luar biasa Bapak Ibu ya. Saya lihat tulisan beliau ya. Salah satu karya yang telah diterbitkan oleh Bapak Edi Wiono itu sejak dari 2021 sampai 2024 itu sekitar 13 atau 14 judul ya Pak Edi ya. Dan yang terakhir di tahun 2024 buku yang diterbitkan beliau adalah berjudul Menggagas Kolaborasi GLAM di IKN Nusantara. Masya Allah. Buku yang lain nanti bisa ditanyakan langsung sama Pak Edi ya, tapi sudah 13 atau 14 tahun, sudah 13 atau 14 buku ya yang ditulis oleh beliau. Kemudian Pak Edi mendapat penghargaan ya, diantaranya nih tahun 2019 yaitu penghargaan Diklat Kepemimpinan LAN Jakarta sebagai juara 5. Keren ya. Kemudian di tahun 2023 Pak Edi juga mendapatkan penghargaan sebagai pustakawan berprestasi nasional. Luar biasa. Jadi Besti jumpa sama Kak Rahmat tadi ya. Ngobrol banyak ya. Masya Allah luar biasa. Baik. Pelatihan juga banyak yang sudah diikuti beliau dan saat ini telah mendapatkan sertifikasi ya, yaitu sertifikasi penyuntingan naskah dan sertifikasi penulisan buku non-fiksi ya. Baik Bapak Ibu, dari pengalaman kerja juga sudah tidak diragukan lagi ya, sejak tahun 2000 sampai saat ini itu beliau terakhir ya yang sedang dijalani adalah pustakawan di Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Humas Perpustakaan Nasional. Baik, tidak memperpanjang waktu lagi nih ya, kita mintakan langsung kepada Pak Edi Wiono ya untuk menyampaikan materinya terkait dengan sosialisasi inkubator literasi pustaka nasional khususnya teman-teman di regional Aceh. Baik, kepada Bapak Edi kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Kak Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Senang sekali pagi hari ini bisa membersamai ya. Yang pertama tentunya yang terhormat kepada Kak Rahma Miana, Ketua Forum TBM untuk PW Aceh. Ya. Terus kemudian yang
terhormat dan saya banggakan tentunya para peserta semuanya. Tadi ada juga Kak Rahma, kawan kami yang kemarin di kegiatan Jakarta, dan juga semuanya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hari ini adalah bagian dari kerja kolaborasi yang telah kita rencanakan dalam beberapa bulan lalu ya. Jadi kami di Perpusnas Press sebagai bagian dari Publishing House Perpustakaan Nasional itu memiliki beberapa strategi dalam hal akuisisi naskah. Jadi sebagai penerbit itu kiranya apa sih kira-kira buku yang akan diterbitkan, terus strategi apa yang akan dijalankan, itu ada beberapa. Nah, dari beberapa itu salah satunya adalah dengan skema kerja-kerja kolaborasi dan sinergitas. Nah, hari ini adalah contoh dari kolaborasi yang kami laksanakan. Kalau kita bicara dalam tataran yang lebih luas, misalnya untuk level pengurus pusat, kolaborasi kami dengan forum TBM itu sudah cukup banyak, bahkan dimulai di tahun 2021, 2022, 2023, dan sekarang 2024 ini juga ada beberapa lokus penyelenggaraan inkubator literasi hasil kolaborasi dengan teman-teman dari Forum Taman Bacaan Masyarakat. Beberapa karya telah dihasilkan, ya, baik untuk level nasional, mungkin ada di antara para staf Bapak Ibu yang dari Forum TBM, yang memiliki TBM dan sebagainya, ada di tahun 2023 lalu kami bikin namanya membuat cerita dongeng, ya. Nah, kemudian itu kita sebarluaskan untuk beberapa daerah juga. Di tahun 2023 kemarin ada kolaborasi kami dengan teman-teman dari Forum TBM di Nusa Tenggara Barat, kemudian ada dengan Gorontalo, ada dengan Kepulauan Riau, dan beberapa tempat lainnya. Tapi intinya kami menyadari bahwa kerja literasi ini tidak bisa kami jalan sendiri. Kami harus menggandeng, harus seiring sejalan dengan teman-teman dari para pegiat. Saya akan sedikit berbagi layar ya Bapak Ibu teman-teman untuk menjelaskan apa sih sesungguhnya konsep dari inkubator literasi dan goalnya nanti apa sih sesungguhnya ya. Tadi sudah baik sekali Kak Siti menyampaikan semangat atau filosofi yang kita bangun bagaimana agar ini menjadi ruang, menjadi medium bagi para penulis di daerah. Karena kami menyadari kendala yang hari ini masih dihadapi, meskipun saya tidak bisa mengeneralisasi, tapi memang ketika kami ke daerah itu salah satunya apa? Mereka memiliki keterbatasan akses, ya. Ketika ada naskah yang sudah siap diterbitkan misalnya, harus kemana? Ya, kami punya niat, punya semangat, tapi saya merasa masih belum memiliki modality yang kuat sebagai seorang penulis. Nah, makanya inkubator literasi ini salah satunya mengarah ke sana. Bapak Ibu teman-teman, izin saya akan share screen, berbagi layar beberapa hal mungkin sebagai poin-poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan bincang literasi ini. Senang sekali tadi Kak Rahmi menyatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin berkelanjutan. Tiap bulan ada bincang literasi, ya. Ini satu hal yang patut kita apresiasi. Yang penting adalah memang kita memastikan keberlanjutan dari agenda-agenda atau program-program yang telah kita canangkan. Tidak sedikit inovasi-inovasi, kegiatan-kegiatan yang baik, tetapi salah satu titik lemahnya adalah tidak dapat berkelanjutan, alias kontinuitasnya berkurang. Sebentar ya, saya akan berbagi layar. Apakah bisa diterima dengan baik di sana, Kak Siti? Bisa, Pak. Oke. Baik, ya. Nah, kita akan Bunda Daya berdiskusi, ya, berdiskusi terkait inkubator literasi Pustaka Nasional 2024 Aceh. Sebagai informasi awal bahwa di tahun 2024 ini kami Perpunas Press menyelenggarakan ada 10 lokus ya, yang telah kami gelar kemarin adalah Jawa Timur, kemudian Banten sudah pada proses inkubasi atau BIMTEK Workshop Lokakarya. Nah, hari ini di Aceh, selanjutnya ada di Kalimantan Tengah, kemudian ada di salah satu kabupaten di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan beberapa lokus lainnya. Bengkulu juga salah satu lokus yang ada di Sumatera. Kita ingin bahwa 38 provinsi hari ini dengan 500 lebih kabupaten kota, kita bisa menjangkau mereka ya. Jadi kami memiliki satu pemikiran untuk lebih menyebarluaskan. Jadi Aceh yang selama ini belum berkolaborasi dengan kami, kemarin alhamdulillah
dalam diskusi dengan Kang Opik sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Forum DPM, saya minta kira-kira daerah mana yang bisa kita sinergikan untuk agendanya, dan juga yang memiliki semangat itu, karena memang inkubator literasi ini lebih kepada semangat kerelaan ya. Relawan-relawan nanti ya yang mungkin banyak bergerak untuk suksesnya kegiatan inkubator literasi ini. Nah, untuk tahun 2024 ini tematik besarnya itu adalah kearifan lokal untuk warisan masa depan. Tiap tahun kami berganti atau berubah ya untuk tematiknya. Memang mungkin yang sedang bicara mohon di-mute dulu ya, soalnya agak sedikit mengganggu teman-teman. Mohon maaf. Untuk tahun 2024 ini kearifan lokal untuk warisan masa depan. Nah, nanti topik ini boleh diturunkan ke dalam tema-tema lokal yang lebih dekat ya nanti. Nanti boleh diturunkan ke sana, atau seperti apa nanti akan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini berangkat dari kegelisahan kita juga ya. Kegelisahan kita bahwa hari ini kalau kita lihat dari berbagai kajian dan sebagainya, apalagi kalau kita mencoba menilik hasil scoring PISA 2022 yang kemarin diumumkan di 2023 akhir, itu memang menunjukkan bahwa literasi membaca, literasi sains, dan literasi matematika kita itu belum pada tahap yang menggembirakan. Itu kalau dalam level anak-anak sekolah. Tetapi kita coba naikkan ke atas dengan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM yang dilakukan oleh Bipeta Nasional, dan juga tingkat kegemaran membaca juga masih menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Nah, kami berpandangan bahwa salah satu upaya yang dapat kita lakukan apa? Dengan memperkuat budaya menulis di masyarakat. Kenapa menulis? Kan membaca belum selesai. Justru ketika kita mencoba memberikan penguatan pada bidang kepenulisan, otomatis ini adalah bagian strategi kita untuk menyelesaikan persoalan membaca tadi. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman yang telah menghasilkan beberapa karya penulisan, baik itu levelnya buku, jurnal, media cetak, online, dan sebagainya, ketika akan menulis tentunya harus diisi kerangka berpikir kita dengan membaca. Apa yang akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan, apa yang akan dirangkai dalam ide gagasan pemikiran kita, jika tidak dipersiapkan dengan baik ya, dengan bahan-bahan bacaan yang kita nikmati, ya, yang kita lalui, apakah itu dalam bentuk bacaan-bacaan buku, jurnal, dan sebagainya. Nah, intinya kita ingin nanti inkubator literasi ini secara output itu hasilnya pasti buku, tetapi harapan kita ke depan lagi adalah tidak hanya dalam tataran output, tetapi juga tatarannya dampak atau impact buat penulis. Karena dalam beberapa survei yang telah kami lakukan di berbagai daerah, sebagaimana awal saya sampaikan bahwa inkubator literasi ini telah kami laksanakan dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan lebih dari 600 penulis dapat kita hasilkan dari kegiatan ini dengan 45 judul buku. Nah, untuk buku yang dihasilkan dari inkubator literasi 2023 kemarin, sudah kita luncurkan pada tanggal 24 Juni kemarin bersama Bapak Kepala Perpustakaan Nasional dan segenap jajaran di Perpustakaan Nasional. Nah, nanti itu juga akan kami lakukan bersama teman-teman para penulis inkubator literasi di Aceh. PR kita ya, ketika kami ke daerah salah satunya seperti itu, Bapak Ibu teman-teman ya. Mereka ingin menulis buku, ingin menghasilkan karya, tetapi akses untuk penerbitan kurang begitu menggembirakan. Kalau di Jakarta, di Jogja, Surabaya, Medan mungkin iya, tetapi kalau di beberapa daerah, terutama di Indonesia Timur, itu kesulitan mereka dalam hal akses penerbitan. Nah, setelah ini apa ya? Memang kalau kita lihat dari kerangka besar kegiatan ini memang semacam kompetisi ya, kompetisi yang memang di situ nanti ada reward dalam bentuk uang, tetapi bukan itu yang menjadi goalnya kita. Kita ingin bahwa para peserta nanti yang masuk dalam seleksi, yang masuk dalam tahapan berikutnya, itu dan endingnya menghasilkan buku, itu membuat dan membangun portofolio yang baik buat peserta nanti. Kajian kami mengatakan bukan hanya sekedar hadiah yang dia inginkan, tetapi bagaimana mendapat kesempatan untuk bisa membangun portofolio CV yang bagus. Dampak atau efek domino yang selama ini dirasakan oleh penulis
adalah ketika nama mereka tercatat sebagai salah satu bagian karya yang kami terbitkan, yang Perpusnaspres terbitkan, itu ternyata membawa quote-unquote keberkahan buat mereka. Apakah mereka nanti menjadi mentor penulisan di sekolah-sekolah, menjadi pemateri untuk kegiatan literasi dan sebagainya. Itu alhamdulillah, dan itu yang ingin kita upayakan. Jadi dengan menulis ini membuat mereka lebih berdaya, apapun itu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini nanti harus menjadi seorang penulis, tapi minimal latar belakang profesi apapun yang mereka miliki, apakah itu guru, dosen, terus kemudian pengurus organisasi, ya dan sebagainya, ya menulis tentunya akan mendorong dan memperkuat kompetensi mereka ya. Kalau guru ya pasti guru yang bisa menulis, kemudian kalau dia seorang ibu rumah tangga juga ibu rumah tangga yang bisa menulis dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal ya, secara singkat saya nggak akan menjelaskan ya, yang bisa kami exercise, yang bisa kami telaah ya, bahwa dengan menulis nanti akan bisa meningkatkan kesadaran, keterampilan, partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, penguatan literasi, akses informasi sebagai bagian dari aktualisasi diri ya, ini yang cukup mahal dalam upaya untuk menyebarluaskan gagasan pemikiran ini sebagai bagian dari aktualisasi. Kemudian harapan kita juga nanti dengan menulis bisa membawa satu perubahan ya, perubahan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sosial maupun masyarakat tempat dia berada. Karena apa? Menulis sesungguhnya bisa membawa perubahan dengan gagasan-gagasan ide-idenya. Kemudian juga pengembangan ekonomi, ya tadi secara efek keekonomian diharapkan nanti ketika sudah memiliki basic yang bagus sebagai seorang penulis bisa melanjutkan itu. Ya tentunya kalau dengan pendekatan tematik atau topik kita hari ini menulis sebagai bagian dari pelestarian budaya, sejarah, dan juga terkait keterampilan. Nah Bapak Ibu, apa itu inkubator literasi pustaka nasional? Nah mungkin ada yang bertanya menggunakan diksi inkubator literasi ini. Inkubator literasi sesungguhnya memang banyak dipakai di dunia teknologi informasi, membangun startup misalnya, atau juga kalau dengan pendekatan kesehatan, inkubator itu biasa dipakai untuk memanaskan bayi misalnya seperti itu. Tapi semangat ini yang coba kami turunkan, bahwa inkubator literasi didesain untuk mendorong, membina, dan mempercepat kemampuan dan keberhasilan masyarakat untuk menghasilkan karya dalam bidang penulisan, terutama dengan tematik kearifan lokal. Karya tersebut kemudian dibukukan, diterbitkan, dan diseminasikan ke tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari kasan ilmu pengetahuan. Jadi nanti ada tahapan-tahapan. Nah, hal yang paling urgensi adalah memang ada tahapan yang namanya proses menginkubasi, proses untuk mempercepat ya. Jika nanti para peserta itu memiliki interesting di dunia penulisan, tetapi belum memiliki dasar yang memadai, dasar yang kuat, dan nanti pada sesi workshop, pada sesi inkubasi nanti akan dihadirkan para narasumber-narasumber dari Aceh yang memang telah memiliki pengalaman, pengetahuan, dan juga portofolio yang bagus ya, baik dari sisi konteks tematiknya maupun dari sisi teknik penulisannya. Jadi dua modal inilah nanti yang akan kita berikan kepada para peserta yang telah lolos dalam proses kurasi. Karena nanti ada namanya penjaringan naskah, kemudian dari naskah itulah nanti akan dikurasi, diseleksi untuk mendapatkan 15 penulis. Nah, 15 penulis ini nanti yang akan kita kuatkan kemampuan menulisnya, akan kita lebih optimalkan pengetahuan terkait dengan konten, terkait dengan tematik yang diangkat dalam kegiatan inkubator literasi Pustaka Nasional Aceh 2024. Nah, Bapak Ibu, nah tentunya kita juga di Perpusnaspres menerapkan satu policy atau kebijakan itu berdasarkan apa yang kami temukan di lapangan. Memang belum ada kajian secara resmi, ya kami ke IKP misalnya juga belum ada kajian secara resmi berapa banyak sih buku tematik kearifan lokal, tetapi yang pasti buku-buku kearifan lokal ini kalau dalam diskusi kami dengan para penerbit major misalnya memang bukan menjadi hal yang menarik buat mereka, ya. Karena memang kami Perpusnaspres dan juga output buku nanti bukan untuk kami jual ya, tapi untuk bagian dari pengayaan khasanah pengetahuan kita terkait kearifan lokal. Nah, kemudian atas dasar inilah kami sengaja membuat satu inkubator literasi dengan tema-tema kearifan lokal.
Dan kearifan lokal itu apa? Ya nanti bisa diturunkan di masing-masing lokus, ya di Aceh misalnya apa yang perlu digali di sana. Harapan kita memang nanti ada novelty-novelty, ada kebaruan-kebaruan dari informasi yang dituliskan oleh para peserta nanti. Jadi bukan hanya mereproduksi informasi yang sudah ada, misalnya kalau kita kearifan lokal lihat di Google Internet masih sangat banyak sekali. Harapan kita bukan itu, bukan hanya mengambil beberapa tulisan yang ada di media dan sebagainya, tapi apa sih kira-kira kearifan lokal yang bisa kita blow up, yang bisa kita amplifikasi, yang selama ini belum ada. Kalaupun ada, mungkin kurang seperti itu kira-kira ya. Jadi memang dalam beberapa literatur itu mengatakan buku-buku kearifan lokal kurang dari 2% dari peredaran buku nasional. Nah, kenapa kurang? Ya tentunya kalau dengan pendekatan industri bisnis, tema ini kurang menarik. Makanya kami di Perpunas Press sebagai government, kita bagian dari program ya, bagian dari program untuk mensukseskan salah satunya adalah KPI-nya lembaga kami, yaitu bagaimana penguatan indeks literasi masyarakat dan juga tingkat kekebalan membaca. Nah, Bapak Ibu, kenapa harus inkubator literasi? Nah, ini ada beberapa ya. Jadi nanti harapan kita itu kegiatan inkubator literasi kolaborasi dengan teman-teman dari forum TBN PWAC ini ada perubahan-perubahan yang terjadi ya. Ya, ini secara general ya, saya sampaikan kondisi sekarang yang banyak kita temukan itu misalnya masih sedikitnya para penulis yang berasal dari daerah, kemudian banyak sekali mereka ingin nulis tapi belum ada rasa percaya diri, mindset ya. Kalau dalam dunia ASN itu kadang-kadang terbangun mindset bahwa menulis itu hanya sebagai pelengkap atau penunjang saja. Kemudian kalau kita bicara dalam tataran lebih luas lagi untuk kondisi perbukuan nasional masih ada ketimpangan ya. Gap yang cukup luas, gap yang cukup besar, disparitas buku-buku yang diterbitkan misalnya antar wilayah itu masih sangat tinggi sekali. Nah, kemudian inkubator literasi ini diharapkan merubah kondisi sekarang menjadi keadaan nanti, yaitu kita ingin hadirnya para penulis yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia. Sebagai informasi tambahan, ketika kami inkubator literasi di Papua Barat misalnya, kita sangat ternyuh sekali ya ketika ada penulis dari kalau nggak salah Fak-Fak atau Wamena ya saat itu namanya tercantum sebagai bagian dari penulis di inkubator literasi. Mereka sangat senang sekali, bangga sekali, dan setelah itu seperti kecanduan untuk menulis ya. Itu yang kita harapkan. Jadi nanti memang inkubator literasi ini kita dorong untuk menghadirkan para penulis di daerah. Baik itu penulis pemula maupun mereka yang telah menghasilkan karya-karya selama ini. Monggo silakan. Kemudian kita juga ingin bahwa siapapun berhak dan memiliki potensi peluang untuk bisa menerbitkan buku di level nasional melalui Perpunas Press. Saya yakin teman-teman di Aceh pasti memiliki ide-ide brilian ya, memandang bagaimana sih lokal genius yang di Aceh selama ini. Nah, itulah nanti yang akan kita eksplorasi lagi sebagai bagian dari konten yang akan kita sajikan dalam karya inkubator literasi nanti. Harapan kita juga nanti ada motivasi buat siapapun itu, ASN maupun ASN, bahwa sesungguhnya menulis adalah bagian dari kewajiban moral dan intelektual. Ya. Jadi setiap orang menyadari ketika memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, sudah selayaknya untuk dibagi kepada orang lain, kepada masyarakat. Dan yang keempat, salah satunya adalah kita ingin nanti harapan kita buku-buku yang dihasilkan dari inkubator literasi ini dimanapun dia menjadi salah satu bagian koleksi dari perpustakaan. Jadi nanti ada buku-buku yang dihasilkan oleh teman-teman Aceh itu nanti ketika pergi ke perpustakaan di Aceh dia menjadi koleksi yang masuk di etalase. Itu untuk menghargai mereka juga. Jangan sampai justru koleksi-koleksi yang ada di daerah itu tidak mencerminkan bagian dari penghormatan terhadap kearifan lokal tanpa ada buku-buku baik yang ditulis oleh orang Aceh maupun buku-buku yang ditulis tentang Aceh. Nah, harapan kita nanti ke depan juga teman-teman ini menjadi bagian pionir perintis untuk bisa menghasilkan buku-buku yang membahas tentang Aceh dan menjadi sajian utama koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan umum, perpustakaan sekolah yang ada di Aceh. Itu harapan ideal kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tujuan ya tadi sudah saya jelaskan ya.
menciptakan tradisi iklim kepenulisan, kemudian mendorong lahirnya buku-buku yang dibutuhkan masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan tentunya memperkuat ekosistem kepenulisan yang ada di daerah. Nah, Bapak Ibu, ini untuk inkubator literasi Pustaka Nasional Aceh ya, kearifan lokal untuk warisan masa depan. Nah, kita dapat memaknai bahwa kearifan lokal untuk warisan masa depan ini sebagai fondasi yang menghubungkan warisan budaya masa lalu dengan tantangan dan peluang masa depan. Kearifan lokal membawa nilai-nilai pengetahuan dan praktek yang telah teruji oleh waktu, yang tidak hanya memperkaya identitas dan jati diri suatu komunitas, tetapi juga memberikan solusi berkelanjutan untuk menghadapi berbagai perubahan yang akan datang. Disadari atau tidak, di era modernisasi dan globalisasi ini, value, nilai, kearifan lokal banyak yang ditinggalkan. Kita tidak berharap bahwa generasi mendatang itu terputus oleh nilai-nilai dari kearifan lokal. Kami khawatir teman-teman lokal yang ada di daerah itu tidak mengetahui misalnya apa budaya mereka, tidak mengetahui misalnya sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang memiliki jasa, memiliki perjuangan untuk daerahnya. Itu yang ingin kita hindari. Nah, salah satu jalannya adalah ini untuk memastikan bahwa kearifan lokal itu sebagai bridging ya, jembatan dari masa lalu untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Nah, tentunya ini bisa kita breakdown dari makna yang kita inginkan dari tematik ini adalah bagaimana nanti kearifan lokal memiliki peran yang penting sebagai warisan masa depan, yaitu terkait masalah pelestarian dan inovasi ya. Jadi kearifan lokal itu dapat mencerminkan identitas dan jati diri suatu daerah ya, suatu komunitas, suatu provinsi, dan melestarikan kearifan lokal berarti menjaga kekayaan budaya yang unik dan beragam yang ada di negeri kita ini, yang ada di Nusantara. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ketahanan sosial dan lingkungan, tentunya banyak kearifan lokal yang terkait dengan cara-cara tradisional dalam menjaga alam dan lingkungannya, kemudian praktek-praktek pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan tanaman obat yang lestari dan sebagainya. Sangat banyak sekali tentunya ya. Kekasan-kekasan ini mungkin di satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Nah, kasanah-kasanah inilah nanti yang ingin kita kumpulkan, yang ingin kita gali dari masyarakat-masyarakat setempat. Dan hari ini kita bicara bagaimana Aceh menjadi bagian dalam penyelamatan nilai-nilai kearifan lokal, ketahanan sosial, dan lingkungan. Kearifan lokal tentunya juga bisa memperkuat jati diri, identitas, ya, kemudian menjadi perangkat sosial juga, dan tentunya juga kearifan lokal sebagai bagian dari pelajaran yang berharga ya. Ini untuk pendidikan dan pembelajaran juga, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, yang dapat diteruskan generasi yang mendatang. Bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai tool atau alat pembelajaran untuk hidup yang lebih baik, baik dengan alam, baik dengan lingkungan, baik dengan sesama. Harmoni dan berkelanjutan juga sebagai bagian urgensi dari bagaimana kita mengawal kearifan lokal ini untuk warisan masa depan. Nilai-nilai kearifan lokal yang seperti gotong royong, musyawarah, dan nanti sangat banyak sekali. Tentunya ini akan menjadi bagian dari pengayaan-pengayaan konten yang akan disampaikan oleh para narasumber nanti. Tapi ini adalah semangat filosofi yang hendak kita bangun untuk tematik kearifan lokal untuk warisan masa depan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini adalah fase dari kegiatan inkubator literasi itu apa. Hari ini sosialisasi adalah pemaknaan dari pra-inkubasi. Jadi nanti ada sosialisasi ini, kemudian teman-teman panitia akan membuat satu pengumuman lagi. Mungkin ada flyer yang nanti akan dibagikan terkait masalah timeline-nya, waktunya kapan, ya, kapan untuk mengirim naskahnya, terus kapan untuk seleksinya, dan sebagainya. Nah, pada tahap pra-inkubasi ini salah satunya adalah diskusi, ya, kami udah beberapa kali dengan teman-teman dari PW mendiskusikan persiapan untuk inkubator literasi Aceh. Itu adalah bagian dari
pra-inkubasi. Nah, kemudian dari proses pra-inkubasi nanti kan akan dihasilkan 15 penulis terseleksi. Dialah nanti yang akan kami masukkan ya setelah lolos dari fase kurasi dan penjaringan pada fase pra-inkubasi ini akan masuk ke fase inkubasi. Nah, semua penulis nanti yang lolos berkewajiban untuk ikut, apakah nanti digelar secara onsite atau online, itu secara teknis nanti akan kita diskusikan ya, karena memang di beberapa daerah yang secara geografis lokasinya jauh, misalnya, sementara kami tidak ada supporting budget untuk memberangkatkan teman-teman yang misalnya kalau dari Aceh itu kan bisa jadi perjalanan sangat panjang kalau dari kabupaten-kabupaten yang jauh dari sana ya. Itu nanti mungkin bisa kita siasati dengan menggunakan metode Zoom. Tapi intinya proses inkubasi nanti, sebagaimana saya sampaikan pada sebelumnya, akan ada penguatan dalam 2 hal. Yang pertama adalah teknik kepenulisannya. Misalnya kalau kita bicara ini nanti dalam bentuk esai, bagaimana membuat esai yang baik, yang efektif, yang mudah dimengerti oleh pembacanya nanti seperti apa, itu akan disampaikan pada fase inkubasi ini. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan penguatan dari sisi teknik penulisan. Yang kedua apa? Dari sisi kontennya. Nah, jadi kira-kira nanti apa sih konten-konten yang layak untuk diangkat, untuk ditulis pada tematik kali ini ya. Tentunya nanti teman-teman ketika pada masa pra-inkubasi sudah memilih ya, sudah memilih kontennya seperti apa, judulnya seperti apa, dan nanti ada proses pendampingan pada inkubasi ini nanti didampingi oleh para narasumber, mentor, dan juga kurator akan melakukan proses telaah, analisa, dan juga koreksi terhadap karya Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti ketika semuanya selesai dan dinyatakan layak untuk diterbitkan Perpunas Press, itu adalah akhir dari penulisan Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa setelah ini nanti ada fase namanya pasca inkubasi, yaitu fase di mana setelah teman-teman yang lolos dalam kurasi 15 besar nanti memperbaiki naskahnya yang berdasarkan masukan dari tim narasumber, kurator, dan juga dewan juri, masuk ke pasca berikutnya, yaitu fase pasca inkubasi, yaitu nanti karyanya dibukukan, diterbitkan, dan kemudian kami akan undang para penulis untuk sama-sama mengeksplorasi lagi. Jadi nanti para penulis ini tidak hanya berhenti setelah mensapi naskah terakhir. Kami di Perpunas Press akan memberikan ruang kepada para penulis ya, dari 15 itu nanti mungkin kita akan gilir ya ke Alhami ya. Mungkin setiap sesi itu ada 3 atau 4 orang untuk lebih memperkuat lagi, mengeksplorasi lagi gagasan-gagasannya, dan nanti kita akan siarkan itu di medsosnya Perpusnas dan juga Perpunas Press. Jadi kita ingin ya ada satu kebanggaan yang coba kita hadirkan ya. Ketika namanya muncul di flyer Perpusnas.id misalnya sebagai bagian dari penulis di inkubator literasi, mudah-mudahan itu menjadi penyemangat untuk terus menghasilkan karya-karya berikutnya. Jadi ini sebagai starting point aja untuk terus kemudian berkarya dan menghasilkan yang lebih baik lagi. Nanti kita luncurkan ya, baik itu diluncurkan untuk level nasional bersama Bapak Kepala dan 9 lokus lainnya. Biasanya kami tiap tahun itu kita luncurkan buku-bukunya. Tapi sayang kami memang belum bisa menghadirkan para penulis di daerah. Tapi mudah-mudahan nanti kita berkesempatan untuk mendiskusikan ini di daerah masing-masing. Apakah nanti kita berkolaborasi dengan dinas perpustakaan atau dengan stakeholder lainnya ya, yang memang memiliki semangat penguatan literasi melalui tulisan ini. Nah, demikian Bapak Ibu, ya, ini adalah kira-kira yang telah kita laksanakan. 2020 nasional, 2021 ada 8 lokus, 2022 ada 15, ya, dengan skema kolaborator sangat beragam. Tidak hanya dari forum TPM, tapi juga ada dinas perpustakaan, ada pondok pesantren, ada rumah baca, ada Bank Indonesia juga, ada perguruan tinggi, dan sebagainya. Ada writing club, ada media, dan sebagainya. Karena memang kami meyakini skema kolaborasi ini akan lebih baik lagi kalau kita bisa jalankan dalam kerangka, kalau dalam akademis namanya pentahelik ya. Jadi ada unsur dari government, pemerintah, ada dari masyarakat, tokoh masyarakat, ada media, ada pelaku usaha, dan juga ada dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira gambaran umum ya terkait masalah inkubator literasi. Ini beberapa buku ya.
buku yang telah kami hasilkan dari inkubator literasi dari tahun 2020 itu sudah lebih dari 45 judul buku dengan rata-rata satu lokus itu ada 15 orang penulis. Jadi asumsinya lebih dari 600 penulis yang kita bisa rangkul untuk kegiatan inkubator literasi. Dan kami Bapak Ibu tidak hanya berhenti sampai di situ, kami ada namanya forum inkubator literasi juga. Jadi kami tiap bulan teman-teman di forum itu juga berbagi gagasan baik dalam bentuk webinar, bentuk diskusi-diskusi, FGD dan sebagainya. Jadi keberlanjutan program inkubator literasi inilah yang kami coba upayakan ya, tidak hanya berhenti. Jadi teman-teman di Aceh nanti juga bisa ikut berkontribusi dengan gagasan-gagasannya di forum inkubator literasi. Ini penerima manfaat baik eksternal, internal, kemudian dampaknya juga sudah kami uji. Ini juga Bapak Ibu. Jadi kami juga sudah ada survei terhadap mereka yang ikut inkubator literasi, ada 131 responden. Ini memang di tahun 2022 ya, untuk 15 lokus. Nanti kami akan coba evaluasi lagi. Jadi kajian dampak ini penting buat kami, apa yang seharusnya kami lakukan. Misalnya seperti itu, jangan sampai Perpusnas bikin program kegiatan hanya sekedar sebagai peristiwa. Ini kita hindari. Kita menjadikan inkubator literasi bukan hanya sekedar peristiwa yang setelah selesai berhenti, tapi ada program-program berkelanjutan yang saling terkait. Makanya kami katakan membangun ekosistem inkubator literasi pustaka nasional. Ini dari pendekatan proses kegiatan mereka cukup puas, dan dari proses dampak mereka merasa bahwa lebih dari 90% itu memperkuat kebiasaan menulis ya. Jadi setelah ini para peserta itu merasa bahwa penting untuk menulis, dan juga dari sisi penguatan kapasitas diri bidang tulisan mereka merasa bahwa inkubator mempengaruhi, memberikan dampak terhadap dua hal tersebut. Ini beberapa quote dari para peserta, mungkin nggak bisa saya sampaikan. Ini beberapa kegiatan ya yang kami lakukan, misalnya dengan BIMTEK, Lokakarya, di Pondok Pesantren Anak Kuyah di Sumeneb, ini dengan Ibu Bupati Banyuwangi saat itu. Nah, kami ada residensi kerjasama dengan BI untuk mengeksplorasi budaya Osing Kemiren. Nah, bukunya kita luncurkan pada Festival Literasi bersama Bank Indonesia Jember dan juga Ibu Bupati Ibu di Banyuwangi. Yang kanan ini kerjasama kami dengan Dinas Perpustakaan Tebing Tinggi, dan bukunya diterima oleh Bapak Wali Kota saat itu. Nah, ini beberapa kegiatan yang telah kami lakukan, baik dalam strategi atau mode onsite maupun online. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa sampaikan sebagai gambaran. Nanti mungkin bisa kita lanjut diskusi, dan teman-teman dari forum nanti yang akan menjelaskan lebih lanjut timelinenya seperti apa, ya, and kondisinya seperti apa, monggo silakan, karena memang karakter masing-masing daerah itu beda-beda. Ada yang dalam bentuk artikel, ada yang dalam bentuk esai, terus kemudian pesertanya itu apa. Tapi salah satu yang mungkin harus menjadi di pedomannya adalah memang ini khusus untuk teman-teman di Aceh ya. Jadi syaratnya adalah memang berdomisili di Aceh. Karena kita ingin ada penyebaran ya. Karena levelnya Aceh, ya harapan kita memang muncullah penulis-penulis dari Aceh. Demikian Bapak Ibu, akhirnya saya akan mengutip satu quote dari Nelson Mandela, bahwa keindahan perjalanan terletak pada pemahaman dan penghormatan terhadap adat istiadat dan tradisi tempat yang Anda jelajahi. Quote ini tentunya menyemangati kita bahwa kearifan lokal menjadi hal yang harus kita lestarikan sebagai bagian untuk masa depan yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu, Kak Siti, terima kasih atas waktunya untuk berbagi hal terkait masalah inkubator literasi. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita sambung di sesi diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Edi. Ya, walaupun nggak kedengeran dari jauh ya Pak. Pak Edi luar biasa, Masya Allah ya. Ini mudah-mudahan apa yang Pak Edi sampaikan bisa memantik semangat teman-teman nih Pak, khususnya yang di Aceh saat ini gitu ya Pak ya. Dan saya merasa sangat spesial karena dipanggil Kak Siti. Biasanya dipanggilnya Bunda Daya Pak.
Jadi merasa lebih mudah aja dan langsung pengen nulis nih ya, bawaannya Iya, semangat betul. setelah dapat materi dari Pak Edi tadi ya, Masya Allah. Pak Edi, ini kita kasih kesempatan dulu ya untuk teman-teman bagi yang ingin bertanya, silahkan ya Bapak Ibu, dan waktu kita mungkin tidak banyak, nanti akan terfollow up di grup WhatsApp yang sudah kita sediakan gitu ya. Baik, silahkan ada yang raise hand, boleh juga nanti ditulis di kolom chat atau mau langsung bertanya. Silahkan Bapak Ibu, ini kesempatan untuk teman-teman berkomunikasi langsung kepada Pak Edi ya. Ya, silahkan Bapak Ibu. Dari pengurus mungkin dari Forum Taman Baca ada yang mau ditanya juga boleh. Silahkan. Kalau boleh tahu nih Bapak Ibu, boleh kalau belum mau raise hand ya, Itu boleh ada Ibu tulis di Jumarti, kolom Bu. chat siapa yang sudah pernah nulis buku Bapak Ibu. Boleh Itu dong ada, ya. maaf, ada Ibu Juma ini, Kak. Bu, siapa Pak? Bu Juma ini resen. Oh Bunda, iya, berarti sekarang panggilnya silakan. Bunda dong. Ya, Bunda dong. silakan dibuka, Iya, Bu. Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sumaini dari Institut Teknologi B.J. Habibie Sulawesi Selatan. Saya ingin bertanya sama Pak Ibu. Kita ini sebagai pustakawan, terus terang untuk menjadi penerbit buku sangat terkendala dari kurangnya pelatihan dari sebagai pembina kepada pustakawan. Kami hanya menonton dari profesi-profesi lain yang bisa sebagai penulis seperti dengan profesi guru tanpa dibimbing dari pihak-pihak yang berwajib untuk membimbing profesinya. Kami sebagai pustakawan merasa kurang perhatian, kurang pembimbingan dari pemerhati pustaka terhadap ini penerbitan buku. Semoga bisa jadi penulis seperti profesi guru, seperti itu Pak, kendalanya kami. Intinya kami kurang pelatihan atau bimbingan teknik. Baik, terima kasih Ibu Jumiani ya, Jumaini ya. Dan Ibu sepertinya dari Sulawesi ya Bu ya? Dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu. Mau langsung direspon atau tunggu pertanyaan lain Pak Edi? Mungkin langsung direspon saja, Ibu ya. Boleh, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Juma ini. Makanya tadi saya lihat di identitinya kok Institut Teknologi B.J. Habibie, setahu saya di Sulawesi Selatan, ya. Ternyata benar ya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, sesungguhnya memang pertanyaan Ibu itu juga menjadi salah satu PR kami kenapa harus ada inkubator literasi. Ya kan? Nah, kenapa? Awalnya memang inkubator literasi ini lebih kami arahkan kepada para pustakawan dan pengelola perpustakaan sebagaimana positioning kami di perpustakaan nasional. Tetapi dalam perjalanannya ternyata memang setelah ada evaluasi, bukan hanya pustakawan saja yang membutuhkan penguatan kompetensi dalam hal kepenulisan. Jadi kami buka luas ke sekolah-sekolah juga, perguruan tinggi juga, itu. Sesungguhnya ada banyak informasi atau kegiatan-kegiatan Ibu yang intinya itu adalah memberikan penguatan kapasiti untuk para pustakawan dalam hal penulisan. Itu sudah banyak sebenarnya Bu, tetapi mungkin kalau di daerah saya kurang tahu pasti, hanya perlu memang ikut grup-grup, kemudian ikut komunitas-komunitas yang seringkali menginformasikan adanya kegiatan itu. Ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Tapi mudah-mudahan yang nggak berbayar juga banyak. Nah, lantas bagaimana agar pustakawan lebih produktif lagi? Ini adalah PR kita bersama. Memang gerakan yang telah kami lakukan, misalnya Bu, saya di Perpunas Press itu menginisiasi gerakan namanya Gerakan Pustakawan Indonesia Menulis Buku. Kemudian di Jakarta, yang besok juga nanti flyernya bisa kami sharing, ada namanya Gerakan Pustakawan Jakarta Menulis Buku. Kami juga luncurkan Gerakan Pustakawan Jatim Menulis Buku. Kita nggak ingin ini hanya sekedar sebagai gimmick, tapi kami mencoba menyusun action plan-nya. Kalau kayak di Jakarta misalnya,
kami bikin tema misalnya membaca Jakarta, itu kami lalui dengan BIMTEK kemarin dengan Prof. Ida, misalnya Ida Fajar, dengan Mas Gulagong, dengan beberapa plus lainnya. Inisiasi-inisiasi ini harapan kita juga diadopsi oleh teman-teman yang di daerah, baik itu di level perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, maupun hingga ke komunitas-komunitas. Jadi kalau diinformasikan kurangnya perhatian dari lembaga terkait perpustakaan, saya pikir itu memang perlu kita membuat satu sinergitas, Bu ya. Kami sinerginya dengan siapa? Dengan IPI, dengan IPI DKI Jakarta. Ya mungkin karena saya juga sebagai bagian dari pengurus IPI, jadi program-program yang ada di IPI, yang ada Dinas Perpustakaan Provinsi, itu coba kita sinergikan, Bu. Jadi proses sinergitas kolaborasi ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting, yang sangat fundamental agar kita bisa mencapai satu goal yang sama dengan skema kerjasama tadi, Bu. Itu. Memang kami di Perpusnas memiliki fungsi pembinaan ya, Bu ya. Ibu sampaikan tadi kami sebagai perpustakaan pembina untuk tidak hanya di perguruan tinggi tapi juga sekolah, madrasah dan sebagainya. Fungsi-fungsi pembinaan ini salah satunya bagaimana nanti agar tidak hanya menjadi perpustakaan yang terakreditasi ya, tapi juga menyokong, mendukung, dan juga menguatkan kapasitas para pustaka dan pengelolaannya. Kami menggunakan skema skema kompetensi misalnya ya. Tapi sebelum diuji kompetensi oleh teman-teman dari Pusat Pembinaan Pustakawan, tentunya perlu ada BIMTEK dulu, pelatihan dulu. Nah, siapa ini yang menyelenggarakan? Boleh masing-masing perguruan tinggi misalnya bidang perpustakaannya atau berkolaborasi dengan dinas perpustakaan, Bu. Jadi kita tetap harus memiliki pemikiran positif bahwa hari ini produktivitas pustakawan memang masih di bawah produktivitas guru dalam hal menghasilkan karya-karya tulis, terutama buku ya. Itu memang fakta, tetapi itu tidak boleh menjadi pemata semangat kita. Justru ini harusnya menjadi autokritik kita. Jangan sampai ibaratnya kalau pepatah tikus mati di lubung padi. Kanan kiri kita adalah sumber informasi literatur yang sangat dekat sekali ya, Bu ya. Sebagai seorang pustakawan tentunya tiap hari kan bersentuhan dengan sumber informasi baik itu buku, jurnal dan sebagainya. Jadi saran saya adalah coba Ibu kolaborasikan diskusi dengan teman-teman dari organisasi profesi, misalnya dari IPI ya, atau juga mungkin dari FPPTI ya, kalau perguruan tinggi atau organisasi lainnya, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang skemanya itu tidak harus berbasis anggaran, Bu. Kami pun nggak ada anggaran misalnya untuk bikin gerakan pustakawan Jakarta Menulis Buku, nggak ada anggaran sama sekali. Kami hanya bermodalkan propose ya, ini ada kegiatan, goalnya mau apa, gimana caranya, itu yang kami jalankan, Bu. Mudah-mudahan ini bisa diadopsi teman-teman dari daerah. Demikian Ibu Jumaini, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Di kolom chat ada beberapa teman-teman nih Pak yang merespon dari Pak Amiruddin di Loksmawe. Bagaimana cara mengukur indeks literasi di perpustakaan perguruan tinggi, Pak? Baik, kami di Perpustakaan Nasional belum membedakan ya Pak ya, belum membedakan dalam pengukuran kami ya Ibu. Kami itu ada dua kajian, kalau di 2024 nanti namanya kajian perpustakaan, tapi sebelumnya itu namanya kajian pembangunan literasi masyarakat. Yang kedua adalah kajian tingkat kegemaran membaca. Nah, untuk saat ini instrumen atau variabel yang kami gunakan untuk mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat itu tidak menyentuh ke perguruan tinggi ya. Jadi masih skemanya itu masih general, bahkan yang kami gunakan adalah perpustakaan umum sesuai dengan ranah kami. Kenapa? Ya kami bisa mengukur hal yang memang itu menjadi bagian dari intervensi kami. Ya, kami bisa mengintervensi perpustakaan umum misalnya dengan bantuan koleksi, dengan program-program dana alokasi, dekontrasi dan sebagainya. Tapi kalau untuk perguruan tinggi saat ini saya belum menemukan itu ya Pak ya. Ya kan saya belum menemukan formulasi untuk mengukur indeks literasi yang ada di sana karena memang treatnya berbeda dengan yang kami lakukan di Perpustakaan Nasional dengan indeks pembangunan literasi masyarakatnya. Tapi boleh jadi itu nanti
bisa kita diskusikan karena kan memang kalau dalam instrumen akreditasi perpustakaan juga ya, kalau nggak keliru ada tambahan juga terkait masalah pengukuran untuk indeks literasi masyarakatnya. Itu sih kira-kira. Tapi yang lebih kami pahami sesungguhnya adalah instrumen yang diukur untuk akreditasi perpustakaannya. Kalau untuk indeks literasi khusus perguruan tinggi, mohon maaf, saya belum menemukan itu dan saya mungkin belum bisa memberikan pandangan untuk di perguruan tinggi. Mohon maaf, terima kasih. Baik, semoga Pak Amiruddin bisa menerima respon Pak Edi ya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat jawaban yang lebih detail di di tempat yang lain juga gitu. Baik, ada lagi nih Pak yang bertanya kalau dari maaf Pak membantu menjawab dari Bu Jumaini tadi untuk di Sulawesi Selatan bisa langsung koordinasi dengan Forum TBM Sulawesi Selatan yang saat ini ketuanya Daeng Nasa dari TBM Rumah Denasa di Goa ya itu ya Bu Oh, Jumaini Dinasa ya ya, betul. ya Itu betul salah satu tokoh kita juga itu. betul betul baik nih ada lagi Pak yang bertanya bagaimana cara mencetak buku khusus untuk para relawan pengurus TBM ini dari Bu Rahmiatun silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya di apa ya? Mungkin saya memberi jawaban nggak kurang memuaskan ini, karena memang kami di Perpustakaan Nasional itu sebagai penerbit ya, jadi bukan sebagai pencetak, itu harus dibedakan. Jadi kami sebagai publishing bukan sebagai printed ya. Tetapi nanti untuk hasil dari kegiatan inkubator literasi ini, semua penulis, kemudian lokal hostnya, kolaboratornya akan mendapatkan buku tercetak. Kami akan cetak buku ini. Tetapi untuk yang lainnya, itu kami lebih gunakan pendekatan e-publishing, Bu. Jadi bisa diakses di Digital Library Perpustakaan Nasional namanya IPUSNAS. Kemudian bisa juga diakses di Sipena. Jadi kami membuat satu website yang isinya itu adalah konten-konten atau buku-buku yang kami terbitkan dan bisa dibaca secara online, e-book, dan juga diunduh secara digital atau PDF-nya. Jadi memang mohon maaf, kami tidak memiliki budget untuk mencetak buku Bapak Ibu ya. Jadi kami tidak bisa memberikan respon atau jawaban bagaimana mencetaknya. Tetapi kalau untuk penerbitan kami akan bantu. Apakah nanti dicetak atau enggak, itu nanti kita lihat kondisi kita. Kami kan ada 4 strategi, Bu ya. Jadi strategi akuisisi naskah kami itu yang pertama adalah kita rencanakan tiap tahun, itu yang pasti akan cetak. Jadi misalnya tahun ini kita akan mengangkat tokoh-tokoh perpustakaan nasional, itu nanti akan kita cetak, kita distribusikan ke perpustakaan, ke taman bacaan, ke komunitas, dan sebagainya. Yang kedua adalah skema kolaborasi, yang tadi sudah saya sampaikan, inkubator, outputnya buku adalah skema kolaborasi. Yang ketiga adalah penggunaan nulis atau masyarakat. Nah, permohonan penulis inilah nanti bisa diajukan ke kami. Kami juga bangun namanya e-publishing.perpusnas.go.id. Jadi ini semacam kayak kayak semacam OJS ya kalau dalam jurnal ya. Nah, ini kami pakai itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman nanti bisa langsung submit ke sana. Tapi kami nggak janji semua akan bisa kita terbitkan. Kami nggak janji juga apakah bisa dicetak atau enggak. Ya, kita lihat dulu konteksnya ya. Terus kemudian yang keempat kami strategi namanya ada alih aksara sadura alih bahasa dari manuskrip naskah kuno, Bu. Jadi buku-buku naskah kuno di kami itu agar kandungan nilai-nilainya bisa dimengerti, bisa dipahami oleh banyak orang. Salah satunya adalah para filolog kami menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf kami tidak mencetak buku ya, tapi kami bisa bantu untuk menerbitkan. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Pak Edi. Tidak menjawab, tapi menjawab pertanyaan yang lain barangkali ya. Masya Allah, luar biasa. Pak Edi ini ada nanya lagi dari Rangkang Pustaka, Pak Edi. Beliau bertanya bagaimana nih kalau mau menulis cerita nih panjang, jadi boleh saya rangkum dikit. Tapi Baik. sumber ceritanya itu tidak ada yang ilmiah gitu, tapi berdasarkan dari cerita dari orang ke orang gitu. Nah, maka pertanyaannya, apakah sudah cukup memadai jika cerita itu diangkat menjadi sebuah buku atau yang isinya cerita rakyat gitu, Pak? Silakan, Pak. Kalau menurut pandang saya sangat boleh sekali, ya kan? Sangat boleh sekali. Artinya memang kalau dalam pendekatan kajian itu ada namanya sumber primer dan sumber sekunder misalnya kan ya. Nah, orang narsum kemudian informan itu kita anggap sebagai sumber primernya. Jadi tidak harus berdasarkan literatur. Justru inilah nanti yang ke depan kami ingin juga menguatkan kolaborasi dengan teman-teman pegiat, terutama juga di forum TBM, bagaimana agar cerita-cerita rakyat ini bisa kita lestarikan
ya, karena saya khawatir sekali, Bu. Karena kemarin ketika saya ke Lampung diskusi dengan teman-teman dari Dewan Kesenian Lampung, bahasa Lampung itu makin ke sini makin hilang, Bu. Ah, Iya, itu yang ada memang. oke. Proses infiltrasi dari beberapa budaya masuk ke sana. Itu memang hal yang perlu kita pikirkan. Mungkin di Aceh nanti juga budaya-budaya Aceh, bahasa-bahasa Aceh yang mungkin bisa kita dapatkan dari orang-orang yang secara oral history bisa menyampaikan itu bagus menurut saya. Jadi kapan lagi kita akan kita konversikan dari cita-cita rakyat menjadi sebuah teks yang bisa ditulis. Karena jangan sampai nanti sebuah cerita yang bagus yang mengandung nilai-nilai budaya tinggi itu akan terputus karena tidak diteruskan ceritanya. Ya, mereka yang memiliki cerita sudah tidak ada lagi. Itu, tapi saya berpendapat bahwa cerita dari sumber-sumber informasi itu masih valid dan layak untuk dibuka. Jadi semuanya nggak berbasis misalnya literatur-literatur yang ada di buku dan sebagainya. Justru challenge kita ke depan, Bunda, kita harus perkuat ya bagaimana agar cerita-cerita rakyat ini menjadi bagian dari upaya kita melestarikan budaya. Ya, memang tidak kita pungkiri kalau dalam pendekatan teori kan memang kita sebagai budaya-budaya oral ya banyak yang kita omongkan, kita bicarakan, bahkan kita juga ingin TBM itu bisa mencetak para pendongeng-pendongeng handal tuh. Itu. Karena dongeng itu buat saya bukan sesuatu yang hanya pengantar tidur, tapi justru sebagai medium atau perantara dalam transfer knowledge, kearifan, budaya dan sebagainya. Itu kira-kira, Bunda. Baik, Pak Edi, kita lanjut ya. Semoga dari Rangkang Pustaka semangat ya menggali kembali nih ya. Kita lanjut ke Kak Nabila nih, Kak Fatimah Nabila. Beliau nanya nih, cara menulis bagi pemula, Pak Edi. Silakan, Pak. Apalagi nih materinya tentang kearifan lokal dan bagaimana nih tahap awalnya barangkali mungkin tuh, Pak. Ya, tulis aja. Sudah. Ya, tulis saja, Mbak. Pokoknya tulis saja ya. Tulis saja apapun yang diberikan, tulis saja. Apapun itu tulis saja. Itu. Nah, kalau misalnya secara teori, itu kan memang banyak sekali ya. Nanti mungkin ya, yang tanya tadi bisa membuka teori menulis itu seperti apa sih sejujurnya. Tapi yang penting adalah kita berangkat dari nawaitu kita dulu itu loh. Nawaitu atau niat kita nulis itu apa sih sesungguhnya, ya kan? Kalau kita coba kita tanya 100 orang, mungkin jawaban mereka akan berbeda. Oh, aku nulis pengen eh, populer. Aku nulis pengen dapat duit. Aku nulis pengen gaya. Aku nulis ikutan orang. Aku nulis sebagai legasi nanti. Itu banyak sekali yang menjadi motivasi atau semangat kita. Tapi intinya satu hal adalah bahwa kita menggunakan medium tulisan itu sebagai bagian dari legasi kita untuk meninggalkan catatan-catatan pemikiran. Ya, kalau pepatah Yunani kan bilang eh, apa namanya? eh, yang terucap akan hilang, yang tulis akan abadi, ya itu. Jadi untuk teknik menulisnya, menurut saya tulis saja dulu, semangat tulis itu ya tulis saja dulu, baru nanti kita di auto sunting sendiri ya. Karena kadang-kadang memang PR kita adalah kalau kemarin dalam BIMTEK itu kawan saya mengatakan eh, di keyboard kita yang namanya backspace sama delete itu adalah apa ya? Eh, tombol yang sangat jahat. Kenapa begitu, Bu? Ya karena kita sendiri menyadari bahwa ketika kita nulis baru separagraf merasa jelek, di backspace semua, di delete semua. Ya, tips dari kawan saya mengatakan tulis semua aja dulu, tulis semua, ya, tulis semuanya dulu, baru nanti kita baca oleh orang lain. Karena sesungguhnya kita seorang penulis memang susah menjadi seorang editor juga. Jadi biar aja ditulis dulu semuanya. Gitu. Tapi tentunya saya sampaikan sebelumnya, ibaratnya sebuah teko, ya teko itu kalau nggak diisi air, nggak akan ada yang bisa dituangkan, Bu. Ya, makanya ketika kita ingin menggagas sesuatu, tentunya kepala kita itu harus diisi dulu. Dengan apa? Dengan bahan bacaan. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tertanam di kepala kita, itu semakin mudah kita untuk menuliskan. Jadi ketika kita bicara, saya ingin nulis, tapi nggak pernah membaca, itu nggak akan pernah kesampaian, Bu. Jujur deh, saya yakin. Ya, kalau kita ingin nulis tapi nggak pernah membaca, itu sangat susah sekali. Tuh. Dan kedua,
soal membaca, selama ini kan banyak orang mengatakan, saya membaca karena ada waktu luang. Ternyata itu keliru, Bu. Bukan membaca di waktu luang, tapi luangkan untuk membaca. Itu dua hal yang berbeda juga. Jadi nanti untuk bisa menulis, tentunya membaca, luangkan waktu untuk membaca sebagai bahan literatur, referensi kita untuk bisa kita tuangkan. Jadi kalau teknisnya, mungkin nanti teman-teman bisa cek di internet banyak sekali teknis menulisnya ya. Apakah membuat outline dulu misalnya, ya kan, membuat outline dulu misalnya, atau kita berangkat dari akhir dulu, ya kan. Kalau Stephen Covey mengatakan the end of start, jadi kita memulai dari akhir. Endingnya apa sih yang akan kita tulis? Itu malah kita tulis pertama. Itu banyak teknik yang mungkin setiap orang akan berbeda-beda menerapkan teknik tersebut, Bu. Itu kira-kira Bunda. Baik, makasih Pak Edi. Ini ada lagi satu lagi Pak. Ya. Beliau sudah pernah nih menulis ya dari Ibu Khairul Bariyah ya. Sudah pernah nulis buku ajar tetapi berbayar nih Pak. Nah, apakah nanti penulis yang terpilih dan akan diajarkan itu mendapat bantuan untuk menerbitkan buku? Artinya apakah ini gratis barangkali itu Pak? Betul, ya, gratis Bu. Jadi kami gratis, nggak hanya ini aja ya sebenarnya, nggak hanya event inkubator literasi aja. Saya ulangi lagi bahwa kami di Perpunas Press itu penerbitannya gratis, tidak dipungut apa-apa ya, dan bisa disubmit secara langsung di e-publishing.perpusnas.go.id. Kalau udah punya naskah bisa disubmit ke sana. Terus kemudian output dari kegiatan ini adalah buku yang diterbitkan, selain tentunya nanti ada rewardnya. Jadi juara 1 dapat 2 juta, juara 2 1,5 juta, juara 3 dapat 1 juta. Itu sebagai informasi tambahan lagi ya. Jadi teman-teman selain mendapatkan buku yang tercetak yang kita kirim ke 15 penulis, juga nanti yang juara 1, 2, 3 dapat hadiah duit juga. Jadi semuanya gratis. Hadiah ini sebenarnya sebagai motivasi aja sih Bu, ya kan? Biar nanti lebih semangat lagi teman-teman. Harapan kita ya after ini apa sih sesungguhnya? Ya tadi terus berkarya, menghasilkan tulisan yang bisa dipublikasikan secara luas ke masyarakat. Gratis Bu, intinya seperti itu. Bahkan dapat bukunya lagi nanti ya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Ini di kolom chat pertanyaannya sudah cukup kayaknya Pak Edi, dan ada satu himbauan nih dari akunnya BPMP ya, Pak Hamdani. Aceh butuh perbaikan dan perubahan secara optimal berbasis literasi dan data ya. Mau dikomentari Pak? Boleh Pak Edi? Betul, ya. Saya menarik ya dengan kata-kata data tadi ya. Data emang menjadi hal yang sangat penting ya. Selama ini ya mungkin nggak hanya di Aceh, di banyak daerah salah satu kelemahan kita adalah data. Padahal data itu adalah hal yang paling basic ketika kita ingin membuat satu policy atau kebijakan. Nah, kami mengimbau juga kepada teman-teman di manapun itu. Kemarin juga kan, kalau teman-teman TPM juga sedang melakukan perapian data-datanya. Nah, kami di Pertunas Nasional juga bagaimana kita memiliki data yang kuat terkait masalah perpustakaan, kepustakawanan, terkait masalah koleksi, terkait masalah penyebaran koleksi di mana aja, judulnya apa aja, itu sangat penting sekali buat kita. Jadi saya sepakat ya, nggak hanya Aceh saja, nampaknya kita memang benar-benar harus memiliki data yang kuat, data yang utuh, data yang komprehensif, yang itu dijadikan sebagai basic policy kita untuk membuat kebijakan ke depan dari sisi pemerintah. Kalau buat sisi masyarakat tentunya ya data bisa dimaknai sebagai bahan untuk referensi kita, ya, melakukan kajian-kajian, penelitian, semuanya berdasarkan pada data-data yang dihasilkan. Nah, literasi memang menjadi PR semua. Ya, saya belum mengecek secara detail indeks pembangunan literasi Aceh itu nilainya berapa. Apakah masih di bawah atau sudah menengah atau seperti apa? Nanti bisa dicek. Nah, mudah-mudahan juga nanti kegiatan inkubator literasi ini menjadi bagian yang ikut berkontribusi ya untuk penguatan indeks literasi masyarakat. Karena IPLM, TGM menjadi salah satu instrumen keberhasilan pemerintah daerah. Dia menjadi indikator kinerja kunci daerah juga, Bu. Jadi mudah-mudahan nanti Kak Rahmi juga bisa kolaps ya, bisa menyampaikan kegiatan ini dengan stakeholder lainnya, Dinas Perpustakaan atau mungkin pihak-pihak terkait ya, bahwa ini tidak hanya sekedar sebagai kegiatan, tapi memang memiliki satu relasi dengan kepentingan daerah juga. Demikian, Bunda. Terima kasih. Baik, Pak Edi luar biasa. Hari ini kita dapat banyak insight ya, apalagi tadi dari sharing teman-teman semua, itu semakin mempertajam
dan apa namanya momentum kita untuk memulai ya bagi teman-teman yang baru saja ingin mencoba menulis. Pesan Pak Edi tadi adalah nggak perlu repot ya, memang harus mulai menulis karena penulis tugasnya menulis, nanti yang edit tugasnya editor gitu ya Pak Edi ya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan ya bincang literasi kita pada hari ini. Luar biasa, hari ini daging semua nih ya yang kita dapatkan dari Pak Edi dan juga dari Bapak Ibu yang memberikan respon. Untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti akan didalamkan lagi ya, kita akan lebih banyak bincangnya itu di grup WhatsApp yang sudah kita share. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan bergabung di grup WhatsApp dan dapatkan informasi detail apa yang harus kita persiapkan dan terutama catat timeline-nya karena memang menulis itu butuh kedisiplinan. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dengan timeline, jangan-jangan kita melewatkan kesempatan yang luar biasa ini ya. Kapan lagi nih kita bergabung di momentum inkubator ini ya, dan yang menerbitkan bukan kaleng-kaleng ya, langsung Perpustakaan Nasional ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semangat ya, ayo kita mengazamkan diri untuk menebarkan manfaat. Ada satu pepatah mengatakan bahwa orang pintar banyak gitu ya, siapa saja bisa, tetapi ketika dia tidak menulis maka dia akan hilang gitu ya. Maka kita tidak perlu harus terlalu pintar, tetapi kalau kita menulis, insya Allah tujuan utama ya pesan Pak Edi tadi adalah untuk meninggalkan sebuah legacy ya, sebuah warisan tulisan yang bisa digunakan oleh anak cucu kita kelak, generasi ke depan ya. Baik, terima kasih Pak Edi atas kehadirannya dan sharing. Sama-sama. Dan juga Kak Ami yang sudah membuka tadi di awal. Saya Bunda Daya menyampaikan ucapan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita jumpa lagi di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya tutup dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, Cakep. terima kasih. Cakep. Udah pernah ini pantunnya, udah pernah saya. Udah pernah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Baik. menulis. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Izin semuanya. Si Bunda. Sama-sama. Kak Ami